Topik yang akan dibahas itu yang pertama, definisi dan tujuan akuntansi pertanggungjawaban. Yang kedua, pusat pertanggungjawaban. Ketiga, jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Keempat, pengukuran kinerja pusat investasi. Kelima, kalkulasi biaya variabel dan biaya asosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rika. Definisi dan tujuan pertanggungjawaban. Definisi akuntansi pertanggungjawaban dijelaskan oleh Hansen dan Robert 2009 bahwa akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Akuntansi pertanggungjawaban juga didefinisikan oleh Ernst & Young 2001-258 sebagai sistem akuntansi yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap pusat pertanggungjawaban sesuai dengan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen. Tujuan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban adalah untuk melakukan evaluasi hasil kerja suatu pusat pertanggungjawaban dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan di waktu yang akan datang. Selain itu, dengan akuntansi pertanggungjawaban, setiap individu dalam organisasi ikut berperan serta aktif dalam mencapai sasaran perusahaan secara efektif dan efisien. Pusat pertanggungjawaban. Definisi pusat pertanggungjawaban menurut pakar atau ahli akuntansi manajemen yaitu: 1. Pusat pertanggungjawaban adalah segmen bisnis di mana manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan-kegiatan tertentu. Hansen dan Mower 2005. Yang kedua, pusat pertanggungjawaban adalah kegiatan kesimpulan yang diawasi oleh satu individu. Moriarty dan Allen 1991. Dari kedua definisi tersebut dapat dipahami bahwa pusat pertanggungjawaban dapat berupa segmen bisnis atau aktivitas tertentu yang dipimpin dan disupervisi oleh pimpinan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas aktivitas atau unit yang dipimpinnya. Pusat pertanggungjawaban secara lebih luas dan dapat mencakup unit organisasi seperti seksi, segmen, departemen, divisi perusahaan atau aktivitas atau kegiatan yang dipimpin dan disupervisi oleh individu tunggal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dede Inasari. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja pusat investasi. Ada alat ukur kinerja dari pusat investasi adalah ROI. Pengembangan aset investasi, Return of Investment. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi pusat investasi. ROI dihitung dari laba operasi bersih dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Semakin tinggi pengembalian atas investasi ROI suatu segmen usaha, maka semakin besar laba yang dihasilkan dari setiap dolar atau rupiah yang diinvestasikan dalam aktiva operasi segmen tersebut. Ingat bahwa yang digunakan dalam rumus ROI adalah laba operasi bersih, bukan laba bersih. Laba operasi bersih atau net operating income adalah laba sebelum bunga dan pajak dan kadang-kadang disebut sebagai alat sebelum bunga dan pajak dan kadang-kadang disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak atau earnings before interest and taxes (EBIT). Laba operasi bersih digunakan dalam rumus tersebut karena dasar perhitungan yaitu denominator terdiri atas aktiva operasi. Ini adalah contoh
Return of Investment. Berikut adalah data perusahaan Pak Eko pada 31 Desember 2016 yang bergerak di bidang mebel. Sampai ke atas apa? Oh, kamu tahu kamu dulu. Kalau kamu tahu ini Berikut adalah data-data perusahaan Pak Eko pada 31 Desember 2016 yang bergerak di bidang mebel. Penjualannya 100 juta, beban operasinya 90 juta, laba operasi bersihnya 10 juta, rata-rata aktiva operasinya 50 juta. Ini adalah rumus ROI atau Return of Investment. Rumusnya laba operasi bersih dibagi penjualan dibagi terus dikali penjualan dan rata-rata operasi. Ini hasilnya 10 juta dibagi 100 juta dikali 100 juta terus dibagi 50 juta, hasilnya 10%, dikali 2 20%.
Ini udah kan? Udah ada. Ini masih lanjutan yang dari tadi. Jika dia meningkatkan penjualan tanpa kenaikan aktif operasi. Misalkan manajer mampu meningkatkan penjualan sebesar 10% tanpa adanya kenaikan aktif operasi. Kenaikan penjualan dan memerlukan beban operasi tambahan. Namun selalu biaya tetap tidak dipengaruhi oleh kenaikan penjualan dan manajer dapat menjalankan pengendalian biaya yang efektif. Maka beban operasi bersih akan lebih dari 10%. Misalkan kenaikan beban operasi sebesar 7,8% dan bukan 10%. Tapi operasi bersih yang baru akan menjadi sebesar 12.980.000 yang merupakan kenaikan sebesar 29,8% yang dihitung sebagai berikut. Penjualannya 1,10 dikali 100 juta. Hasilnya 110 juta. Beban operasi itu 1,078 dikali 90 juta. Sudah 90 juta 20.000. Lalu operasi bersih 12.980.000. Perhitungannya masih sama dengan menggunakan rumus ROI. Untuk mencari ROI-nya, laba operasi bersih yaitu 12.980. Dibagi penjualannya sebesar 110 juta. Lalu dikali penjualan sebesar 110 juta. Lalu dibagi rata-rata aktif operasi, yaitu yang didapat dari yang PD tadi sebesar 50 juta. Jadi penjualannya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Ini hasilnya. Kalau bisa dimentik. Bisa. Bisa.
Selanjutnya itu kalkulasi biaya variabel dan biaya absorpsi. Yang pertama, kalkulasi biaya variabel. Dalam sistem kalkulasi biaya ini hanya biaya manufaktur variabel yang dibebankan ke produk. Biaya manufaktur variabel meliputi biaya bahan langsung, tenaga langsung, dan overhead variabel. Sebaliknya, biaya overhead tetap pada periode tertentu dipandang sebagai beban periode berjalan yang dibandingkan secara total terhadap pendapatan periode tersebut dan tidak dimasukkan ke dalam penentuan biaya produk. Yang kedua, kalkulasi biaya absorpsi. Dalam kalkulasi biaya ini, biaya manufaktur dibebankan seluruhnya ke produk yang meliputi biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Selain biaya produksi seperti biaya administrasi dan penjualan, diperlukan sebagai beban periode berjalan.
Jadi bagian akuntan biaya perusahaan melakukan perhitungan dan perbandingan biaya berdasarkan kalkulasi biaya variabel dan biaya absorpsi berikut adalah perhitungan biaya kredit. Ini jawabannya, ini soalnya. Jadi tenaga kerja langsung kalkulasi biaya variabelnya itu 3.000, kalkulasi biaya absorpsinya juga 3.000, biaya langsungnya 5.000, kalkulasi biayanya juga 5.000, overhead variabel itu 1.000, kalkulasi biaya absorpsinya juga 1.000, overhead tetapnya itu kalkulasi biaya variabel tidak ada, kalkulasi biaya absorpsinya 4.000, biaya per unitnya 9.000 dan kalkulasi biaya absorpsinya 13.000. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, apa? Itu Andre. Kami minta 3 pertanyaan dulu ya. Andre mau Saya. Oke, udah. Saya. Jika satu perusahaan melakukan kesalahan, Apa? jika satu perusahaan melakukan kesalahan, bagaimana seorang akuntan akan mempertanggungjawabkan untuk mengatasi kesalahan tersebut? Saya. Bentar dulu, bentar. Bikin aja jawaban ya. Apa dia? Beda juga nih. Apa dia? Rajo nih. Kan waktunya Dalam masing-masing jenis pusat pertanggungjawaban yang ada, kendala atau kesulitan apa yang sering dijumpai? Saya. Woi, apa dulu lagi? Jawab sampai Sudah, Delta. Misal saya ini ya. Apa saja syarat yang diperlukan yang diterapkan pada sistem akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan? Prinsip ya? Apa itu soalnya? Apa saja syarat yang diterapkan pada sistem akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan? Ini. Kamu harus dapat semuanya Ini kak. Mau tanya, apa yang membedakan perhitungan biaya absorpsi dengan biaya variabel? Yang membedakan. Terima kasih. Tadi kan ada dibahas tentang biaya absorpsi dan jadi pertanyaannya itu bagaimana perlakuan overhead terhadap pada perhitungan biaya absorpsi. Mau tanya boleh? Apa ya? Cuma 3 dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuliani. Saya ingin bertanya, apa kelebihan pusat pertanggungjawaban yang bagian pusat pendapatannya dan kendala apa yang dihadapi pada pusat pendapatan tersebut? Terima kasih. Lutfi, Putri mau nanya. Kan dalam pertanggungjawaban itu laba, dalam pusat pertanggungjawaban laba kesulitan apa yang paling sering ditemukan dalam perusahaan? Apa ya? Apa lagi? Sama
Lumayan guys. Lebih satu aja kalau semua kan. Oh, terus apa lagi ya? Nanya lagi ya. Ini kan MSc ya, bagaimana mengukur kinerja pada pusat pertanggungjawaban? Jawabannya tadi sama. Khadijah. Dan saya Siti Khadijah dari kelompok 1 ingin bertanya. Ini kan di juga tentang jawaban ada 4. Sebenarnya contohnya apa? Jadi sebuah tentang jawaban ini kan ada 4. Sebenarnya contohnya. Rika mau bertanya. Yang mudah. Rika. Kevin. Close Pak. Kevin. Kalau Kak siapa minta contoh, kalau aku dari 4 jenis itu mungkin bisa dijelasin dikit setiap step-stepnya. Oke. Satu lagi udah habis ya. Udah. Ini kita. Ya, pertanyaannya udah close ya. Jadi kami yang perhatian, kami akan menjawab pertanyaan dari Alika. Pertanyaannya adalah masing-masing jenis pusat pertanggungjawaban yang ada. Kendala atau kesulitan apa yang sering ditemukan? Kendala atau kesulitan yang sering ditemukan pada pusat pendapatan yaitu tidak dapat mengontrol manufacturing dan biaya akuisisi dari produk atau jasa yang dijual maupun tingkat investasi yang dipakai oleh pusat pertanggungjawaban dan manajernya memegang tanggung jawab untuk menentukan pendapatan sekelilingnya. Untuk pusat biaya mengkonsumsi masukan dan menghasilkan keluaran, namun keluaran pusat biayanya tidak diukur dalam bentuk pendapatan. Hal ini disebabkan karena manajer pusat biaya tidak dapat mengendalikan pendapatan penjualan atas keluaran yang dihasilkan dan keluaran pusat biaya tidak dapat atau sulit diukur secara kuantitatif. Lalu yang ketiga, pusat laba. Pada pusat laba terdapat 2 kendali, yaitu manajemen pasar pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Lalu yang kedua, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antara pusat pertanggungjawaban. Lalu yang keempat, pusat investasi. Kendalanya yaitu kesukaran dalam membandingkan tingkat rate of return suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Mengingat bahwa praktik akuntansi yang digunakan masing-masing perusahaan tersebut adalah berbeda-beda. Apa bisa diterima? Pastikan. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Suryani. Pertanyaannya, apa kelebihan pusat pertanggungjawaban yang bagian pusat pendapatan dan kendala apa yang dihadapi pada pusat pendapatan? Jawabannya, untuk kelebihannya, yang pertama, manajemen kerja dibebaskan dari pemecahan persoalan sehari-hari yang banyak sehingga berruang untuk berkonsentrasi pada strategi, pada pembuatan keputusan yang tingkatnya lebih tinggi, dan pada kegiatan-kegiatan koordinasi. Lalu kelebihan yang kedua, manajer tingkat lebih rendah umumnya memiliki informasi yang lebih terperinci dan lebih baru mengenai kondisi setempat dibandingkan dengan para manajer puncak. Lalu yang ketiga, pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer pada tingkat yang lebih rendah membuat mereka dapat lebih cepat memberikan respon kepada pelanggan.
Lalu untuk kelemahannya, yang pertama manajer tingkat lebih rendah memungkinkan membuat keputusan tanpa mengetahui sebenarnya gambaran besar. Lalu yang kedua, kemungkinan terjadinya kurang koordinasi antara manajemen puncak dengan manajemen tingkat lebih rendah. Lalu yang ketiga, manajer tingkat yang lebih rendah mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Terima kasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Rosina Tulro. Pertanyaannya, bagaimana perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi? Perhitungan biaya absorpsi memperlakukan overhead tetap sebagai biaya produk. Mengapa demikian? Karena perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufakturnya ke produk. Biaya yang dimaksud itu seperti biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel dan overhead tetap. Apa bisa diterima? Kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yeti. Apa yang membedakan perhitungan biaya absorpsi dan biaya variabel? Kalau perhitungan biaya variabel itu selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di lain pihak, kalau perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit terjual. Jika jumlah yang diproduksi berbeda dari yang dijual, overhead tetap mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Bisa dimasukkan. Pertanyaan aku padahal gampang. Sabar, nanti dijawab. Apa sih? Pantes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Tasya. Mengapa akuntansi pertanggungjawaban penting dalam pengendalian keseluruhan dari suatu perusahaan? Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan dan pengendalian aktivitas organisasi, karena informasi tersebut menekan hubungan antara informasi dengan manajer yang bertanggung jawab terhadap perencanaan anggaran dan realisasinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin yang jelaskan jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Pertama yaitu pusat biaya cost center. Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban yang hanya bertanggung jawab mengendalikan semua biaya yang terjadi di dalam lingkup pusat pertanggungjawaban tanpa menghubungkan dengan pendapatan yang diterima atau diperolehnya. Yang kedua yaitu pusat pendapatan. Pusat pendapatan adalah pusat pertanggungjawaban yang dikeluarkan dapat diukur dengan nilai satuan nilai nometer, sedangkan maksudnya tidak teratur. Yang ketiga yaitu pusat laba. Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban di mana baik maksudnya biaya yang dikonsumsi maupun keluarnya atau pendapatan yang berhasil dicapai dapat diukur dengan satuan nilai moneter. Yang keempat yaitu pusat investasi. Pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang paling luas dibandingkan ketiga pusat lainnya, karena manajer punya wewenang mengendalikan pendapatan dan biaya, baik biaya operasi maupun biaya timbul sehubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber daya dan barang modal yang akan dibeli. Kevin, pertama. Apa nih? Oke ya. Kita pas-pasan dulu.
Oke. Apa saja syarat yang diterapkan pada akuntansi pertanggungjawaban pada perusahaan? Jawabannya itu yang pertama struktur organisasi, yang kedua biaya anggaran, ketiga sistem akuntansi, keempat sistem pelaporan biaya pengeluaran. Bagaimana? Bisa diterima. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Kasih Tiko Jija. Yang itu. Kak. Masih di kode Contoh jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama itu kan ada pusat biaya. Pusat biaya itu kan pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari jumlah biaya yang sudah dikeluarkan. Itu contohnya itu seperti DPU. Yang kedua pusat pendapatan, itu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari jumlah pendapatan yang diberikan. Contohnya itu seperti DPPKAD. Yang ketiga itu pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang membandingkan antara output atau biaya dengan output atau pendapatan. Contohnya itu objek pariwisata Pemda yang membayar. Yang keempat pusat investasi, itu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur dari jumlah laba yang dihasilkan terkait dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Contohnya itu Departemen Riset dan Pengembangan. Bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya itu pertanyaan dari Putri. Bagaimana mengukur kinerja pada pusat pertanggungjawaban? Jawabannya itu pengukuran kinerja dalam pusat pertanggungjawaban ini berdasarkan perbandingan antara penjualan yang dianggarkan dengan penjualan sesungguhnya. Contohnya itu pusat pendapatan adalah divisi pemasaran, dokumen iklan dan promosi serta bagian penjualan. Bagaimana? Komisi. Kami mau menjawab pertanyaan dari Cita. Jika suatu perusahaan melakukan kesalahan, bagaimana seorang akuntan untuk mengatasinya? Jadi jawabannya itu jika suatu perusahaan ada melakukan kesalahan, itu bukan tanggung jawab seorang akuntan, karena seorang akuntan itu tugasnya untuk memastikan keuangan suatu perusahaan tetap terjaga. Jadi nggak ada sangkut pautannya kalau misalnya perusahaan melakukan kesalahan. Bagaimana? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.